Assalamualaikum sahabat kokiku. Aku mau masak yaitu rebung ya. Rebung saya mau buat isian lumpia khas Semarang. Nah, yang menariknya di sini Anda bisa mengikuti metode masakan saya yaitu cara untuk menghilangkan bau pesing ke rebungnya, karena nggak semua orang itu suka makan rebung karena rebung itu baunya sangat menyengat ya. Nah, cara untuk menghilangkan sengatan bau pesingnya itu dari pasar kita cuci dulu, habis dicuci kita rebus pakai daun jeruk, pakai remetan garam. Habis dicuci terus kita diamkan sebentar. Nah, cara masaknya seperti ini sahabat kokiku. Pertama, bahan-bahannya rebung. Kedua, ini adalah udang yang saya siram dengan air panas, saya cincang. Habis itu bumbunya ini. Kenapa saya banyakin bawang putih, bawang bombay? Bawang bombay ini mengandung air sama manis. Nah, perpaduannya manis sekali. Terus habis itu saya pakai telur bebek. Kenapa saya pakai telur bebek? Intinya di sini ya. Kalau telur ayam itu sama telur bebek setiap masakan itu masih lembut, kalau dipakai itu masih lembut telur bebek. Nah, terus bumbu-bumbunya ini sudah saya haluskan. Ini bawang putih, jahe, laos, merica, tak kasih kunir sedikit untuk melerarisir bahan makanan yang saya buat. Terus bumbu-bumbunya ini saya pakai gula jawa itu sedikit. Gula jawanya sedikit. Terus yang banyak itu gula pasirnya lebih banyak, dominan, karena harus rasanya itu lebih ke dominan manis. Terus pakai garam, pakai mecin sedikit, saya pakai bruben untuk gongsonya. Terus saya pakai onclang, tak kasih oregano. Kenapa saya pakai oregano? Oregano itu termasuk rempah-rempah yang bagus, yang wangi. Makanya untuk menghilangkan rasa bau pesingnya ini saya kasih ini oregano. Nanti teman kokiku boleh coba ya, pasti rasanya beda. Nah, seperti ini saya pakai telur bebek, saya nggak mau pakai telur ayam karena rebung itu kaku, bahan kayak bahan sayur itu yang kaku. Ini saya pakai telur 2 ya. Saya kocok seperti ini. Saya kocok, cara masaknya seperti ini ya. Karena rebung itu kan punya mitos. Itu kan dari bambu ya. Dari bambu lah, di situ itu rebung itu kenapa kok pesing? Saya pernah tanya mitosnya loh ya. Kalau mitosnya kan itu kalau rebung itu katanya dikencingi sama genderuwo, makanya pesing karena kena kencing genderuwonya itu mitosnya. Tapi kalau menurut penelitian, rebung itu metabolisitnya itu berair. Terus makanya itu dia lebih metabolisitnya itu lebih besar, makanya rebung itu kenapa kok bau, karena difermentasinya itu, terus metabolisasinya itu berair. Makanya saya padukan dengan ini bawang bombay. Yang ini berair tapi airnya wangi, kalau ini berair airnya bau. Cara untuk menghilangkan kepesingannya itu saya menemukan itu lama loh. Bagaimana cara supaya rebung ini bisa pesingnya hilang. Soalnya saya punya pengalaman itu, suami itu nggak suka rebung. Tapi setelah saya masak dengan metode saya ini, suami saya malah kalau orang bilang Jawa itu doyani, suruh masak terus. Nah, coba nanti
sahabat kokiku nyoba dengan metode masakan saya ini ya. Nanti di komen ya. Kalau setelah itu di komen, nanti saya samperi, saya bawa ke Bunga. Bener nggak masakan saya ini? Bagi yang mau cari ilmu, jangan di skip dulu. Ini mahal loh. Mahal ilmu ini, nggak semua orang itu masak rebung. Biasanya rebung itu dimasak, yaitu di lodeh, di ongseng. Itu bumbunya nggak tembus loh ya. Bumbunya nggak tembus masuk ke sini ya. Tapi kalau saya masak dengan metode saya ini bisa sampai ngeliwir, bungnya itu sampai bisa kayak lembut banget. Makanya saya nggak pergunakan telur ayam, saya pergunakan telur bebek supaya lembut sekali. Oke, tolong saya di komen ya. Nanti kalau mau tanya jelasnya, nanti interaksi aja. Nanti tak ampirin, tak kasih bunga yang wangi. Nah, cara masaknya seperti ini ya. Seperti ini cara masaknya. Ini sahabat kokiku, seperti ini ya. Ini blue band-nya. Kenapa kok saya pakai blue band? Kalau nggak tahu blue band ya margarin lah. Karena margarin ini mengandung kelembutan dalam masakan, apapun itu wangi dan mengangkat ya. Yang saya masukkan ini pertama adalah godong jeruk, serai sama jahe yang sudah saya lembutkan. Nah, tapi ini ada satu lagi ya, jamur. Jamur ini kalau yang di rumah seneng jamur bisa dikaburasikan dengan jamur. Nah, itu lebih enak lagi, nanti dicoba ya. Nah, seperti ini langsung kita masukkan udang. Nah, udang yang sudah tak cincang saya kupas. Nah, ini seperti ini ya masaknya. Nah, terus ini seperti ini. Telurnya nanti ya. Terus kenapa saya suka masak rebung? Hampir sering loh saya itu masak rebung. Ini bumbu yang saya haluskan ya, ada kemiri, brambang bawang tadi ya, salam laos sama jahe. Kenapa saya suka masak rebung? Ternyata kalau dimasak dengan benar, dengan metode yang benar, dengan bumbu yang benar, dengan cara yang benar, itu kelezatannya luar biasa. Makanya lumpia Semarang itu terkenal ya, adanya di Semarang yang paling enak. Itu konon ceritanya kan lumpia Semarang itu dari keturunan yang buat itu keturunan orang Tiongkok sana, orang Cina, legendaris lah istilahnya. Nah, kalau sudah saya alami selama ini ya, saya jadi tukang masak. Ikan salmon katanya ikan terenak, daging, semua masakan. Tapi setelah saya nyoba metode ini, inilah masakan paling terenak menurut saya sih, gitu. Menurut saya masakan paling terenak ya ini. Rebung ini kalau masaknya metodenya dengan benar. Dulu sih saya waktu dikasih tahu rebung itu kan dari prank-prank muda. Di situ itu kata mitosnya sih suka ditempati gendruwo gitu, suka dikencengi gendruwo. Wah, aku sempat stres, sempat kaget itu. Terus akhirnya saya cari di Google, saya neliti, terus saya kaburasikan dengan penemuan saya. Oh, caranya seperti ini metodenya. Oh, nggak taunya lezat sekali nih seperti ini nih. Nah, ini cara masak rebung yang benar. Ini seperti ini ya. Kita masukkan rebungnya. Nah, nih. Kita masuk ke rebungnya. Ini baunya sudah nah. Katanya rebung itu dikencingi gendruwo, itu mitos loh ya. Itu mitos itu. Tapi ya saya pikir lagi ya, mungkin ada benarnya ya. Makanya kok pesing gitu. Makanya saya berpikir bagaimana cara metode untuk menghilangkan pesingnya, yang tersisa hanyalah lezat dan gurih. Ternyata saya sudah menemukan.
Makanya ini saya bagikan untuk sahabat kokiku, tolong resep ini dicatat sama saya dikomentari. Makanya teman-teman saya itu pada nanya cara masaknya, malah belum saya kasih tahu loh ya. Ini khusus teman-teman sahabat kokiku, tolong nanti ya sahabat kokiku ini di komen ya. Terus habis di komen ini oregano, apalagi pakai ini belum ada yang metode seperti ini rempah-rempah dari ya kompensasi, kayaknya ini rempah yang saya lihat itu dari Eropa dengan Cina. Nah ini pakai oregano ini, wah baunya nggak ada, hanya tinggal kelezatannya. Tapi jangan lupa loh ya, saya menemukan masakan ini pertama itu saya membaca basmalah loh ya, Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Saya membaca itu ya, saya patahkan itu pesing-pesingnya, alhamdulillah pesingnya sudah hilang. Nah caranya seperti ini sahabat kokiku. Nih cara masak telurnya seperti ini. Nih seperti ini sahabat kokiku. Terus kita sote pelan-pelan seperti ini. Nah nanti coba ya di rumah ya. Saya ini kalau masak ini, pertama saya masak itu merinding, kilingan dikencingi gendruwo. Mau tahu nggak suara gendruwo? Itu mitos, katanya suaranya itu seperti ini. Terus saya kan bilang sama suami saya, kalau gitu saya kalahkan suara gendruwo, lebih besar gerongan saya. Saya bilang gini, suaranya kayak apa emang kamu tahu, kata suami saya. Ini cerita loh ya, mitos. Mau dengar nggak? Nanti saya di komen ya, seperti ini. Gitu. Terus saya gerongkan aja. Saya jadi takut. Saya jadi takut nih. Terus selanjutnya seperti ini ya. Ini ada onclang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ada merica. Merica ini penting. Sama ini Royco. Terus sama ini jangan lupa ya, ini nggak sembarang masakan, jangan pakai gula segini, nggak ada rasanya di dalam komposisi rebungnya, nggak ada rasanya sama sekali. Ini harus gulanya itu banyak seperti ini mecin sedikit, garam, saus tiram sedikit. Kalau kalian masak rebung hanya gulanya sedikit, itu rasanya nggak ada. Nanti rasanya itu hampar. Kalau gula ini menembus kemanisannya. Soalnya kan ini bahannya itu kan rebung itu dari pring. Otomatis itu kekakuannya ada. Nah, kenapa kok harus supaya lezat? Harus kita pinter-pinter cara metodenya itu harus pinter. Makanya saya kasih gula banyak biar itu menembus pring-pringnya yang di dalam. Nah seperti ini sahabatku. Nah ini luar biasa kan jadinya. Bagaimana menurut Anda? Nah ini seperti ini. Ini menurut saya masakan rebung yang benar-benar lezat seperti ini. Ini sama ikan salmon, sama steak yang harganya 600 sampai jutaan ya, menurut saya nggak ada serasa selezat ini. Kalau yang mau panggil saya masak untuk rebung, yang suka rebung ya, biasanya kan yang suka rebung itu orang-orang yang berduit-duit gitu, yang pernah saya masakkan. Panggil saya asal cocok bayarannya. Oke sahabatku, jangan lupa di komen. Nanti kalau sudah jadi saya kasih tahu cara buat lumpianya. Sama ini bukan hanya buat lumpia aja loh ya, kita makan seperti ini sudah lezat sekali loh. Sebenarnya ini dimakan seperti ini sudah lezat. Biasanya saya ini kalau mau buat tahu isi saya pakai ini.
tahu isi tahu pong ya sama lumpia. Luar biasa tahu pong diisi seperti ini. Bener, nggak ada isian tahu pong seenak isian bong buatan saya ini. Coba nanti kamu di rumah buat ya. Ini resep yang mahal ini. Berminggu-minggu saya stres memecahkan metode ini supaya pesingnya hilang. Oke, sahabat kokiku, terima kasih. Assalamualaikum.